Saya dari program studi administrasi publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi yang saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Contohnya seperti seorang guru menyampaikan materi kepada siswa yang ada di kelas. Tujuan interaksi sosial ini sebagai pemandu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai alat untuk membantu terhadap sesama. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Yaitu kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama dan terbagi dua, yaitu kontak langsung dan secara tidak langsung, misalnya berbicara, bertatap muka, atau menggunakan telepon. Kemudian komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberikan arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut. Menurut Giling, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang dengan per orang, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Menurut Giling, interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok, yaitu kerjasama. Bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menolong. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi pada masyarakat merupakan salah satu cara penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat, misal adanya arbitrasi, kompromi, dan konsolidasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesempatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa berbaur antara satu sama lain guna mencapai masyarakat yang majemuk. Kedua, interaksi disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan, yaitu persaingan. Persaingan merupakan proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Yang ketiga, pertentangan. Suatu proses sosial yang dimana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Yang kedua, sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti atau dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Yang ketiga, identifikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang individu untuk menjadi sama dengan individu lainnya. Yang keempat, simpati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Yang kelima, empati adalah perasaan yang lebih mendalam sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya tentang materi interaksi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.